Isu penundaan pemilu yang digulirkan ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa yang tidak ada rasa malu. Mereka seperti keledai-keledai politik yang tidak belajar dari masa lalu, ujar Busron. Isu penundaan pemilu ini, kata Busro, sudah jelas bukan aspirasi rakyat, melainkan hanya keinginan penguasa yang memiliki nafsu dan syahwat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Justru diamnya Presiden Jokowi terhadap isu penundaan pemilu dan jawaban yang abu-abu ya, itu menunjukkan Presiden juga punya hidden agenda, seperti testing the water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Tadi kita bicara tentang Luhut Binsar Panjaitan, sekarang kita bicara tentang bosnya Luhut Binsar Panjaitan. Ini ada pernyataan ngeri-ngeri sedap dari Busro Muqaddas, mantan Ketua Komisi Yudisial dan Ketua KPK. Katanya rakyat sudah gerah dengan Presiden Jokowi. Kok bisa begitu? Coba kita bacakan ya. Sebagaimana dilansir oleh tempo.co.id ya. Oke, kita bacakan. Kok munculnya balap motor ya. Oke, kita bacakan kenapa dibilang gerah ya. Busro Muqaddas sebut rakyat justru sudah gerah dengan Presiden Jokowi. Tempo.co.id. Tempo.co Jakarta, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busro Muqaddas menilai masyarakat sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kayaknya sekali-sekali nanti kita interview juga ya Busro Muqaddas ini ya, secara zooming nantinya. Kita bisa hubungin ya. Ia mengatakan masyarakat melihat pemerintahan Jokowi sudah melumpuhkan sistem pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK. Hingga masalah kelangkaan minyak goreng yang tak kunjung selesai. Makanya Busro meminta masyarakat untuk menolak ide penundaan pemilu 2002 AMPE. Sepatutnya elemen-elemen masyarakat sipil, ormas, NGO hingga organisasi kemahasiswaan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap ide penundaan pemilu ini, ujar Busro Rabu 16 Maret 2022. Sementara orang PKB mengatakan mudah-mudahan rakyat sadar untuk menunda pemilu. Ia menyebut para elit politik yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 tak ubahnya seperti keledai yang tidak belajar dari masa lalu. Isu penundaan pemilu yang digulirkan ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa yang tidak ada rasa malu. Mereka seperti keledai-keledai politik yang tidak belajar dari masa lalu, ujar Busron. Ide penundaan pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dinilai inkonstitusional. Di samping itu, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk mendukung ide ini. Saya sepakat ya. Apa alasannya? Kalau alasannya biaya, lah memang pemilu itu pasti pakai biaya, tapi makanya harus dimudahkan dan dimurahkan. Salah satunya adalah ya buanglah kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, tidak substantif, tidak signifikan. Debat kenapa harus di hotel berbintang misalnya? Cukup di studio Refli Harun Channel saja. Atau ditonton orang juga kalau kita mau ya. Akan mudah ya, cukup debat, hadirkan kandidat di ruang tertentu, kemudian pakai media sosial YouTube ya. Kalau tidak mau pakai televisi, tapi televisi pun mau juga gratis ya, tanpa harus membayar. Jadi sangat aneh sesungguhnya. 3 ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan pemilu 2002 AMPE.
Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kita menyesalkan yang menyampaikan adalah partai-partai yang dibentuk di era reformasi awal. Kalau Golkar ya sudahlah ya, biasa pragmatis kanan kiri oke dan selalu berkiblat kepada kekuasaan. Tapi PAN dan PKB sesungguhnya partai terkemuka yang lahir di era reformasi awal. Karena PDIP sebenarnya tidak di era reformasi, dia sebelumnya sudah ada tapi harus ganti nama saja. Kemudian Golkar warisan Orde Baru, P3 begitu juga. Nasdem baru muncul belakangan. Demokrat baru muncul belakangan. Jadi dari partai-partai Senayan itu yang lainnya muncul belakangan. Jadi yang betul-betul era awal itu cuma 3 partai saja. Enggak, 2 partai. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. PKS itu sebelumnya adalah Partai Keadilan. Jadi satu PDIP sebelumnya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian Gerindra muncul belakangan. Kemudian Golkar warisan Orde Baru, Nasdem muncul belakangan, PKS hasil mimikri dari Partai Keadilan dan tidak bisa dianggap awal karena awalnya namanya Partai Keadilan. Tapi PAN dan PKB ini adalah partai yang memang lahir pada masa awal Orde Baru dengan 2 tokoh besar yang mendirikannya. Satu Amin Rais yang dianggap bapak reformasi, dan kedua adalah Abdurrahman Wahid ya, bapak demokrasi. Patut disayangkan ya. Dalihnya macam-macam dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Saiful Mujani dari SMRC sudah menunjukkan kepuasan 75% terhadap Susilo Bambang Yudhoyono tidak membuat mereka berpikir untuk memperpanjang masa jabatan. Teranyar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengklaim adanya banyak aspirasi mendukung penundaan pemilu 2024. Big data 110 juta yang kemudian tidak bisa dia tunjukkan. Busro menilai alasan tersebut terlalu mengada-ada. Menurutnya tidak ada rakyat yang mendukung ide perpanjangan masa jabatan presiden. Isu penundaan pemilu ini, kata Busro, sudah jelas bukan aspirasi rakyat, melainkan hanya keinginan penguasa yang memiliki nafsu dan syahwat politik untuk melanggengkan kekuasaan. That's the point. Jangan bawa nama-nama rakyat kalau keinginannya keinginan pejabat. Jangan bawa nama rakyat kalau keinginannya adalah keinginan konglomerat, ya. Jangan bawa nama-nama rakyat kalau hanya membuat kita makin melarat. Jangan bawa nama-nama rakyat kalau kehidupan kita makin sekarat, ya. Jangan bawa nama-nama rakyat kalau kehidupan kita makin berat, ya kan? Ingat bahwa hidup selalu, perubahan-perubahan itu selalu ada syarat. Jadi asal rat terus, ya. Jadi saudara sekalian, justru diamnya Presiden Jokowi terhadap isu penundaan pemilu dan jawaban yang abu-abu ya, itu menunjukkan Presiden juga punya hidden agenda. Seperti testing the water. Kalau presidensi G20 itu dianggap momentum untuk mengurus hal yang besar, rupanya Presiden tidak terlalu tertarik untuk mengurusin masalah global. Yang tertarik adalah, kata jurnalis senior internasional ya, namanya Boring ya, dia mengatakan, Philip Boring, dia mengatakan bahwa yang diurusin adalah hal remeh-temeh. Tapi penundaan pemilu bukan hal yang remeh-temeh. Penundaan pemilu adalah hal besar yang bisa merusak demokrasi dan bangunan demokrasi di Indonesia. Oke, sahabat RH sekalian, coba kita bacakan bagaimana komentar Sobat RH terkait dengan ini. Dari Sirohige, Pak Luhut gimana bisa membawa data tapi tidak ada bukti? Kenapa rakyat tidak boleh tahu? Rakyat mau bukti, bukan hoax ya. Kalau yang ngomong Habib Bahar sudah lama itu dipersoalkan ya. Jadi sampai sekarang Habib Bahar dipersoalkan melakukan kebohongan publik, menyebarkan berita hoax yang menyebabkan keonaran. Keonarannya kita tidak tahu, berita bohongnya juga kita tidak tahu karena masih diuji ya. Karena proses persidangan belum selesai, kalaupun selesai kan orang menganggapnya bukanlah a genuine legal procedure ya. Jadi bukan proses yang genuine. Oke. Kami sudah muak dengan pemerintah ini. Ya gini, Sobat era sekalian, begini.
Kalau saya selalu ingin balance, seimbang ya. Saya termasuk orang yang suka mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi karena mengambil sikap sebagai katakanlah so-called dibilang oposisi. Tapi nggak benar juga karena oposisi itu harusnya within the system. Ini without. Jadi the system ya. Jadi opposition from within ya, dan itu tidak jalan karena itu opposition from without. Nah, masalahnya adalah itu sikap dasar. Tetapi tetap harus balance ya dalam menilai misalnya. Saya selalu mengatakan nggak bisa juga kita mengatakan pemerintahan ini buruk semua, nggak bisa. Tapi tidak bisa juga dikatakan baik semua sebagaimana klaim para buzzer, nggak bisa juga. Yang ada adalah pasti ada hal-hal yang dianggap buruk, ada hal-hal yang dianggap baik. Tapi in general tone-nya itu pasti ada. Nah, tone in general itu memang kita berdebat antara baik dan buruk ya. Secara umum baik atau secara umum buruk, kan begitu. Bagi mereka yang mengatakan secara umum baik, maka ada legitimasi untuk melanjutkan pemerintahan sampai titik akhirnya finishnya 2024. Tapi bagi mereka yang mengatakan sangat buruk, ada legitimasi untuk mengatakan perpendekan masa jabatan bila perlu dengan referendum sebagaimana dikatakan Syahganda, kan begitu. Tapi one thing for sure, saya hanya ingin mengatakan bahwa proses untuk memperpendek itu ada dalam konstitusi asal dengan cara yang konstitusional. Untuk fix term 2024 ada, tapi nggak ada cara untuk memperpanjang. Mengubah konstitusi bukanlah ide yang baik ketika ingin mengakomodasi kekuasaan hari ini. Jangan lupa kunjungi Ogi Official, kemudian juga lihat interview saya dengan Gubernur NTB, dan terakhir kunjungi juga akun Naufal, ada percakapan ibu-ibu dengan anak autis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Kita ambil take video, kita ambil video terakhir ya, yaitu kritikan dari Azumardi Azra, inisiator soal menentang pemindahan ibu kota ya, petisi 45 ya, Azumardi Azra. Kata Profesor Azumardi, banyak orang terkejut dengan perubahan sikap Jokowi di periode kedua. Kalau saya terus terang saja sudah mulai kritis sejak 2017 ya. Karena memang pemerintahan itu harus dijaga. Walaupun pada waktu itu saya masih menjadi komisaris utama di sebuah BUMN, tapi saya sudah mengkritik misalnya soal kepemimpinan Jokowi dalam pemberantasan korupsi misalnya. Waktu itu saya menulis di Harian Kompas ya, judulnya Memimpin Pemberantasan Korupsi. Itu kira-kira evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, presiden yang kita harapkan ya untuk menegakkan katakanlah cita-cita proklamasi. Dan saya kira frankly speaking saya kecewa ya. Pengertian kecewa itu begini, bukan kecewa soal sakit hati dan lain sebagainya, nggak ada hubungan, nothing to do with that ya. Karena saya sudah mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi itu sejak 2017 ya. Bahkan pernah saya berhadapan di debat Kompas TV dengan dianggap pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Di situ ada Jubir, ada Fajrul Rahman ya kan, ada Ruhul Sitompul. Saya malah dikelompokkan dengan Babe Ridwan Saidi dan Rocky Gerung. Padahal saya sebuah komut sebuah BUMN. Nah, tapi bukan itu sobat era sekalian. Yang saya lihat adalah komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dan katakanlah begini, kalau kita hidup di dunia hukum, kita ingin sekali hukum kita ini benar, baik, bersih, penegak hukum bisa diandalkan. Kalau kita pakai ukuran yang objektif, ya Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi justru turun indeks persepsi korupsinya. Dari 40 ke 37 lalu naik 1 poin cuma. Kenaikan 1 poin itu masih juga perlu dipertanyakan sesungguhnya. Tapi it's okay, dari angka naik. Tapi jangan lupa, turunnya dari 40 ke 37 naik 1 poin, 38. Jadi masih belum mencapai angka 40 yang sudah digerakkan dari tahun ke tahun oleh pemerintahan Presiden SBY misalnya. Nah, jadi sektor itu, kalau sektor yang lain
saya tidak terlalu concern ya menguasai. Tapi kalau sektor penegakan hukum terutama terkait dengan pemberantasan korupsi, banyak aktivis anti korupsi yang kecewa. ICW misalnya, Indonesia Corruption Watch, sangat kecewa. Jadi nothing to do dengan hal-hal yang sifatnya personal dan tidak ada kaitannya juga dengan jabatan. Nah, kenapa saya mengutip orang seperti Azumardi ini? Azumardi terkenal sebagai awalnya ya intelektual yang juga kalau dalam spektrum Islamnya dia termasuk Islam tengah ke kiri. Jadi pernah perdebatan saya di sebuah televisi ya dengan Azumardi di Kompas TV kalau tidak salah. Dia waktu itu memang sedikit termasuk pendukung juga sesungguhnya. Jadi kalau misalnya spektrum Islamnya dia itu termasuk Islam tengah ke kanan. Yang sekarang banyak mengendorse pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi kan objektivitas akademisnya yang kemudian harus diuji. Nah, karena itu dia mengatakan banyak orang terkejut dengan perubahan sikap Jokowi di periode kedua. Coba kita bacakan ya. Periode kedua Presiden Joko Widodo terbilang mengejutkan dan di luar dugaan. Masyarakat hingga para pendukung sama-sama terkejut dengan perubahan sikap dan kebijakan Presiden Jokowi dalam memimpin negara. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Azumardi Azra menguraikan bahwa yang dimaksud mengejutkan itu bukan dalam habis-habisan meninggalkan legacy positif, tapi memperlihatkan berbagai indikasi kecenderungan gejala semakin banyaknya negatif legacy. Jadi warisan yang negatif ujarnya kepada wartawan hari ini ya. Legasi negatif selama periode kedua itu ditampilkan Presiden Joko Widodo melalui penerbitan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja hingga Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN. Khusus IKN, Azumardi turut menjadi inisiator petisi 45 yang menolak undang-undang tersebut. Menurutnya, undang-undang ini muncul dan disahkan terlalu cepat. Aspirasi masyarakat seolah tidak didengar. Kalaupun diklaim ada, aspirasi masyarakat itu sudah pasti sangat-sangat minim. Ini jadi preseden yang mengejutkan sehingga orang yang semula pro Jokowi menjadi bergeser lebih kritis katanya. Menurutnya, kritik orang-orang terdekat Jokowi itu bukan karena benci atau tidak menginginkan Jokowi memimpin negara ini, ya sekali lagi, namun lebih kepada rasa sayang agar Jokowi dapat memberikan kebijakan dan warisan terbaik di akhir masa jabatannya. Kalau Pak Jokowi tidak melakukan langkah-langkah yang drastis gitu, maka ini akan menimbulkan beban sejarah karena di era Pak Jokowi ini demokrasi kita pertama kalinya mengalami langkah mundur tandasnya. Itu yang kita harus underline ya, garis bawahi bahwa untuk pertama kalinya demokrasi kita mengalami langkah mundur di pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah terbitnya reformasi tentunya ya. Karena pada masa pemerintahan inilah terasa sekali bahwa represi itu semakin muncul. Termasuk juga makin menguatnya agen-agen koersif ya. Pelibatan aparat misalnya di dalam kebijakan pemerintah. Terakhir soal Wadas misalnya, desa Wadas. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Jadi nothing to do dengan soal benci tidak benci sobat era sekalian. Ini adalah kaitannya dengan warisan. Karena saya katakan sekali demokrasi ini terpuruk, otoritarianisme kembali muncul, maka susah bagi kita untuk mengembalikannya. Sekarang saja di antara masyarakat saja sudah terbelah, terkoyak keakraban sosialnya. Sekarang ini orang sensitif antara yang pro dan anti pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi selalu setiap masalah selalu dilihat dari kacamata itu. Misalnya Wadas selalu pro dan kontra Jokowi. Kenapa tidak dilihat sebagai sebuah kebijakan yang barangkali harus dikritisi kalau memang itu salah? Karena negara itu memegang kebijakan, memegang kekuasaan. Jadi wajar kalau negara yang dikritik. Masa kita kritik kelompok society yang tidak memiliki peran apa-apa. Jadi ada seorang teman ya yang ingin katakanlah bicara tentang ibu kota. Kalau dia juru bicara istana, saya malah welcome. Tapi kalau dia tidak memiliki jabatan apa-apa dan misalnya mengatakan sebagai pengamat kebijakan publik, tapi at the same time juga berada di lingkaran dekat kekuasaan, itu malah agak susah pertanggungjawaban publiknya. Jadi lebih baik dikatakan
jabatannya ini agar publik kemudian tahu, oh ternyata dia berposisi seperti itu karena memang ada jabatan publiknya. Kecuali kalau jabatan publiknya itu nggak ada hubungannya sama sekali dan dia malah berbeda. Contohnya begini, kalau seorang komisaris BUMN tiba-tiba kritis dengan pemerintah, nah itu baru aneh. Tapi kalau misalnya seorang komisaris BUMN pro pada pemerintahan, ya itu nggak aneh. Maksudnya mereka mempersepsikan dirinya seperti itu. Karena dianggap diberikan jabatan, mereka harus mendukung pemerintahan. Padahal menurut saya ya harusnya tidak begitu ya. Tapi dibalik jadi posisinya. Yang kritis itu malah dianggap aneh. Yang tidak kritis membantu dianggap itulah peran yang sesungguhnya. Padahal tidak, peran korporasinya berbeda dengan peran dia sebagai intelektual yang kritis. Jadi bukan perpanjangan tangan, tapi ya sudahlah. Karena ketika orang mendapatkan jabatan di kekuasaan, biasanya orang tersebut ya cenderung akan mengendorse kekuasaan. Padahal kekuasaan itu justru harus dikontrol, sobat era sekalian. Jadi kalau Anda menjabat, Anda kritis dan pemerintahan itu baru hebat, gitu. Nah, tapi masalahnya adalah jarang orang mau kritis ketika berkuasa, ya kan? Gitu. Makanya saya ketika menjabat, saya buktikan saya tetap kritis dan pemerintahan agar tidak dituduh macam-macam. Tapi tetap saja dituduh macam-macam juga. Seolah-olah sakit hati ya. Insya Allah tidak ya. Sobat era sekalian, insya Allah jabatan ya kan. Kemudian pangkat dan lain sebagainya bukan hal yang menarik ya. Untuk terus-menerus dipertahankan ya. Yang menarik itu adalah kalau kita bicara Abraham Maslow adalah bagaimana eksistensi kita itu bisa jauh lebih diakui. Ya. Misalnya yang dilakukan Faisal Basri. Saya justru berjuang merindukan agar negara ini demokratis. Negara ini tidak memenjarakan orang-orang kritis. Wah, it is more than enough ya for somebody like me. Kalau negara ini betul-betul bisa menjaga marwah demokrasinya. Jadi kita bisa berpikir sekritis mungkin, ya, membangun narasi sebaik mungkin. Bila perlu dengan seni juga, saya mulai bikin lagu misalnya, sehingga kehidupan kita jauh lebih kaya. Tapi konsekuensinya adalah pejabat yang korup ya disikat, ya kan? Jadi pejabat-pejabat yang korup, yang memainkan kekuasaan itu nggak bisa dapat tempat karena dia dikepung oleh opini publik yang memang ingin melihat negara ini benar. Kalau sekarang tidak. Ya kan? Justru orang-orang benar yang kemudian dipenjarakan. Orang-orang yang tidak benar masih bergentayangan. Saya mengatakan kalau indikatornya korupsi ya. Indikatornya korupsi. Kalau indikatornya korupsi, wah masih banyak koruptor di luar ya. Yang memanfaatkan jabatan, trading in influence dan lain sebagainya. Yang tentunya kita tidak bisa menyebut namanya atau orang-orangnya atau indikasinya. Kalau tidak ya sudah. Sekali lagi membuktikan bahwa akhirnya penjara penuh dengan orang-orang yang kritis, bukan penuh dengan orang-orang yang pencoleng, yang mengambil keuntungan dari negara ini. Nah, fenomena Azumadi Azra ini memang menarik. Dia sebenarnya bukan die hard, dia bukan kritikus terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. To some extent, sebenarnya dia endorser sebenarnya. Kalau saya amati ya, mungkin mohon maaf kalau saya keliru. Buat Prof. Azumardi. Dalam spektrum politik, dia itu politiknya tengah kiri cenderung. Jadi dia pernah beristilah begitu, orang kanan, orang kiri. Jadi Islam kanan dan Islam kiri. Nah, dia pada spektrum Islam kiri. Kalau sekarang misalnya Islam kiri itu diwakili lebih banyak komunitas ke NU-nya misalnya, dan Islam kanan lebih banyak ke komunitas Muhammadiyahnya misalnya, ya, saya melakukan simplifikasi katakanlah misalnya. Tapi kiri kanan itu bukan positif negatif sahabat era sekalian ya. Itu adalah spektrum yang apa ya? Kalau kalau di barat itu untuk menyebut konservatif itu kanan, liberal kiri, ya kan kira-kira begitu. Tapi dalam konteks Indonesia nggak begitu. Dalam konteks Indonesia kanan itu lebih pada ke arah keislamannya yang menonjol. Tapi kiri itu adalah partai-partai nasionalistik, lebih nasional. Jadi kalau spektrum politik kita, ya partai di spektrum kanan itu udah jelas
Di spektrum kiri itu sudah jelas PDIP. Kemudian Gerindra itu di spektrum kiri. Kemudian apalagi partai di spektrum kiri? Ya, katakanlah yang berkuasa Nasdem, ya kan? Kemudian setelah Nasdem Golkar. Nah, Golkar di tengah. Nah, yang di spektrum kanan itu PKB misalnya. Ya kan? Tapi kanannya kanan tipis. Kemudian sekarang P3, spektrumnya lebih kanan. Nah, yang agak kanan sekali itu PKS misalnya. Demokrat, tapi sesungguhnya dia di spektrum kiri, tapi kirinya kiri yang bisa berganti dengan PKB. Jadi PKB di spektrum kanan ke kiri, kalau Demokrat di spektrum kiri ke kanan dia. Kira-kira begitulah penggambaran politiknya. Jadi, tapi memang ada yang mengatakan, waduh kalau nasionalisme dan Islamisme nggak cocok lagi. Karena sekarang yang muncul ideologinya adalah satu, yaitu P, pragmatisme. Terutama dalam pemilihan kepala daerah. Tapi intinya adalah setiap orang ada preferensi. Nah, Jokowi itu di-endorse oleh kelompok-kelompok nasionalis, kelompok yang spektrum tengah kiri. Kira-kira begitu. Sementara spektrum tengah kanan itu tidak mengendorse sebagian, tapi sebagian mengendorse juga. Lompat spektrum. Dan Demokrat ditinggal yang sebenarnya lebih ke arah spektrum di sini, dia lompat ke menjadi spektrum kanan. Jadi karena kita bukan two dominant parties seperti Amerika, two dominant ya, bukan dua partai only, not two parties only, but two dominant parties ya. Maka urusan kiri dan kanannya itu memang tidak terlalu ekstrim, tergantung konstelasi politik yang ada. Nah, secara faktual memang tidak pernah menang partai Islam. Jadi yang menang itu selalu partai nasionalis. Ya, mulai dari PDIP 1999, Golkar 2004, kemudian Demokrat 2009, PDIP 2014 dan 2019 ya. Oke, dan ketika orang dalam spektrum tengah kiri mulai kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, there must be something happen. Nah, itu yang kemudian harus dipahami oleh mereka-mereka yang die hard terhadap pemerintahan. Jadi kalau orang seperti Azumardi Azra saja mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan melakukan inisiasi ya terhadap katakanlah pembatalan undang-undang IKN, maka artinya ini sesuatu yang langkah yang berbeda dengan sikap intelektual dan sikap akademiknya selama ini. Kira-kira begitu ya, Sobat Era sekalian. Nah, mudah-mudahan saya tidak keliru membaca Profesor Azumardi Azra ya. Jadi spektrumnya mulai menjauh dari spektrum tengah kiri moderat ke spektrum tengah kanan moderat atau tetap di tengah misalnya begitu. Sebagai basis intelektualnya atau basis di kampusnya. Coba kita lihat oh ya, Sobat Era sekalian, kalau mengutip Refli Harun ya yang utuh, tapi kalau tidak bisa ngutip utuh ya nonton videonya. jangan dikutip separuh-separuh ya, karena kalau dikutip separuh-separuh nanti orang tidak mendapatkan konteksnya ya secara lebih komprehensif. Oke, coba kita lihat bagaimana komentar Sobat Era terkait dengan ini ya. Penting juga ini. Oke. Kita Bang Ref takut mengkritik nanti dibilang seperti lagu Bang Ref. Oke. Bung Refli, apakah demokrasi yang dianut penguasa saat ini merupakan pengamalan dari ideologi Pancasila? Wah, ini berat nih jawabannya ya. Tapi yang saya mengatakan bahwa ideologi Pancasila atau demokrasi Pancasila itu demokrasi yang tidak mengharamkan keberagaman. Termasuk juga keberagaman dalam hal keyakinan beragama. Dan kita bukan negara sekuler ya. Jadi negara yang mengakui sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kelompok-kelompok agama atau kelompok-kelompok keyakinan beragama itu dia diakui. Entah itu mau mendukung pemerintah ya, mengendorse pemerintah atau menjaga jarak dengan kekuasaan ya. Yang penting tetap dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.
Salam 0%, Muhammad Yahdi, di era ini mungkin terlalu banyak orang-orang yang berkuasa selain presiden. Kebijakan-kebijakannya pun terkesan memihak oligarki, seakan negara kurang hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. That's the point. Boni Hargens misalnya yang dikenal sangat pro Presiden Jokowi, bicara juga tentang yang namanya oligarki, bisnis, dan politik. Nah, pertanyaannya adalah, dalam oligarki itu, dalam sistem politik kita siapa primus inter pares-nya? Nah, primus inter pares-nya adalah tentu Presiden Jokowi sendiri. Jadi tidak mungkin kita menyalahkan, semata-mata menyalahkan oligarkinya. Karena oligarki itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuasaan politik yang dipegang oleh sais pedatinya. Primus inter pares-nya orang nomor satunya. Kalau dia bisa mengendalikan bahkan menumpas itu, ya itu baik sekali. Tapi kalau kemudian kekuasaannya bahkan menyuburkan, nah itu berarti kan kegagalannya juga. Kemudian ada yang bilang Pak Jokowi dan Pak Jenderal Dudung Presiden 2024. Pak Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah 2 periode kecuali mau mengubah konstitusi. Tapi biasanya perubahan konstitusi itu, sobat era sekalian, diperlakukan untuk next election. Ya. Nah, jadi mereka yang kontraknya sudah 2 periode ini selesai, the next baru. Biasanya begitu. Jadi tidak langsung. Sebagai contoh misalnya, kita sebenarnya sudah mengadopsi Dewan Perwakilan Daerah. Ya kan? Pada tahun 2021. Tapi sistem berlangsung tanpa Dewan Perwakilan Daerah ya sah-sah saja. Nah, baru 2004 ada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Walaupun barangkali tidak sama persis ya analoginya. Intinya ya, perubahan itu memang lebih baik untuk generasi ke depan ketimbang generasi yang saat ini berkuasa atau kemarin berkuasa. Misalnya Pak SBY misalnya. Kalau 3 periode bisa mencalonkan diri lagi apa enggak. Nah, ini hal-hal yang menurut saya ya lebih baik sudahlah. Nah, negara demokratis itu rata-rata membatasi berapa kali seorang presiden menjabat. Karena tadi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely ya. Ini satu ya saya jawab. Mas Refli, kenapa nggak minta PT 0% waktu zaman Mbak Mega? Mbak Mega yang awali pemilu langsung. That's the point, ya. Pada pemilu langsung 2004, threshold itu tidak terlalu menonjol. Kenapa tidak terlalu menonjol? Karena cuma 3% menggunakan pasal peralihan, 3% kursi dan 5% suara. Semua calon yang dianggap potensial itu bisa mencalonkan diri. Bahkan Hamzah Has yang katakanlah tidak disebut-sebut punya peluang yang besar, ya tetap bisa menjadi calon. Dia sebagai wakil presidennya Megawati. Ya tentu dia tidak mau kan sepi dari kontestasi. Dia gandeng Agung Gumelar menjadi calon kelima. Memang kelima dari sisi urutan suara. Nah, Amin Rais yang disebut Megawati, SBY, Wiranto ya. Bahkan Wiranto memenangkan konvensi Partai Golkar, bisa semua nyalon. Ya, jadi tidak ada persoalan pada waktu itu. 3%. Tapi persoalan muncul pada tahun 2009 ketika diterapkan 20%. Pada waktu itu 3 calon dan SBY menang dalam sekali putaran. Lebih bermasalah lagi 2014 dan 2019 ketika hanya 2 calon saja. Jadi lebih pada waktu itu orang menganggap tidak masalah karena calon-calon bisa maju. Ya kan? Saya yakin misalnya kalau threshold diterapkan cuma 3% hari ini, maka gugatan untuk 0% itu pasti berkurang secara signifikan. Ya mengendur lah. Walaupun secara paradigma konstitusi saya mengatakan itulah yang benar, tapi pasti mengendur kalau dijadikan 3% misalnya. Tapi kalau 20% ya orang tidak akan mengendur. Kenapa? Karena kalau 20% tidak semua partai politik bisa maju tanpa dia berkoalisi. Tapi kalau 3%, semua partai politik yang ada di Senayan bisa maju. Paling tidak kita punya peluang 9 slotting, ya kan? Untuk maju sebagai presiden dan calon presiden, wakil presiden. Itu saja sobat era sekalian ya. Yang penting tetap di channel ini. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.